Nah, sebelum kita membahas contoh soal mengenai nilai maksimum dan minimum, ada baiknya di sini kami jelaskan sedikit tentang langkah-langkah dalam menentukan nilai maksimum dan minimum, yaitu sebagai berikut. Adapun langkah-langkah dalam menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, yaitu langkah pertama, tentukan nilai stasioner dalam interval itu jika ada. Langkah yang kedua, tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Lalu langkah yang tiga, yaitu nilai terbesar dari nilai-nilai itu merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Ingat tadi langkah pertama, kita tentukan nilai stasionernya terlebih dahulu jika ada, lalu tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval, lalu langkah terakhir, ambil angka terbesar itu merupakan nilai maksimum dan angka terkecil nantinya sebagai nilai minimum. Oke, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x dalam interval x besar sama negatif 2, kecil sama positif 4. Oke, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu turunan dari fungsi f(x) ini. Kita cari bentuk turunannya, yaitu f aksen x. Turunan dari x kuadrat dikurang 4x apa? Yaitu bentuk turunannya adalah 2x dikurang 4. Ingat tadi langkah pertama, cari nilai stasionernya pada interval itu jika ada. Oke, ingat suatu fungsi dia memiliki nilai stasioner, dia punya syarat, di mana syaratnya yaitu f aksen x sama dengan 0. F aksen x sudah kita cari dan kita peroleh hasilnya tadi yaitu 2x dikurang 4. Nah, di sini dia sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai x-nya terlebih dahulu. 2x sama dengan negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Maka nilai x sama dengan 4 yang di sini dibagi dengan angka 2 yang di sini. 4 dibagi 2. Dan 4 bagi 2 kita peroleh hasilnya yaitu 2. Nah, sekarang perhatikan. Nilai X yang kita peroleh, apakah dia termasuk dalam interval di sini? Coba perhatikan. Interval di sini yaitu dari angka negatif 2 sampai positif 4. Sedangkan nilai X yang kita peroleh tadi yaitu positif 2. Ternyata nilai X positif 2 tadi dia termasuk dalam interval sini. Kalau dia termasuk dalam interval, maka dia memiliki nilai stasioner nantinya. Oke, sekarang kita cari nilai stasionernya. Di mana nilai stasionernya yaitu tinggal kita ganti saja, oke? Ganti setiap parabel X yang ada di fungsi f(x) ini, kita ganti dengan nilai X yang kita dapat tadi. Ganti dengan X sama dengan 2. Maka di sini jadinya itu F2. Oke? Ingat sekali lagi, step X yang ada di sini ganti dengan angka 2. Sama dengan X kuadrat itu artinya 2 kuadrat, lalu dikurang 4 kali X itu artinya 4 kali 2. Sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4, lalu dikurang 4 kali 2 hasilnya 8. Sama dengan 4 dikurang 8 hasilnya negatif 4. Nah, ini dia nilai stasionernya yaitu negatif 4. Nah, setelah selesai langkah pertama, lanjut ke langkah yang kedua. Ingat tadi langkah yang kedua, kita diminta untuk menentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Perhatikan intervalnya di sini. Nah, ujung-ujungnya yaitu negatif 2 dan positif 4. Nah, perhatikan. Pertama, kita ganti semua parabel X yang ada di fungsi f(x) ini. Pertama, ganti dengan angka negatif 2 yang di sini. Maka sekarang jadinya itu f(x) berubah menjadi f-2. Nah, setiap X yang ada di sini ganti dengan angka negatif 2. X kuadrat itu artinya negatif 2 kuadrat. Lalu dikurang 4x itu artinya 4 kali negatif 2. Sama dengan
negatif 2 kuadrat hasilnya positif 4, lalu negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya positif 8. Sama dengan 4 ditambah 8 hasilnya positif 12. Lanjut, sekarang kita ganti lagi semua parabel X yang ada di sini, ganti dengan ujung interval sebelah kanan lagi, positif 4. Maka fx di sini dia berubah menjadi f4. Maka gantilah baik x di sini dan juga x di sini ganti dengan angka 4. X kuadrat itu artinya 4 kuadrat, lalu dikurang 4 kali x itu artinya 4 kali 4. Sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16, lalu dikurang 4 kali 4 hasilnya juga 16. Dan 16 kurang 16 hasilnya sama dengan 0. Nah, ini dia langkah yang nomor 2. Langkah terakhir, dari perhitungan langkah nomor 1 dan 2, diambillah kesimpulan bahwa nilai terbesar adalah maksimum dan nilai terkecil adalah minimum. Nah, perhatikan, dari nilai yang kita cari tadi, mana angka yang terbesar? Yaitu tentunya adalah positif 12. Maka nilai maksimumnya itu adalah positif 12. Ingat, yang terbesar dari angka yang kita peroleh tadi, itu dia sebagai nilai maksimumnya. Dan perhatikan lagi yang terkecil, antara negatif 4 dan 0. Mana yang kecil? Tentunya adalah negatif 4. Maka nilai minimumnya, yaitu adalah negatif 4. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dalam interval x besar sama 2, kecil sama 4. Langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Di mana langkah pertama, kita cari turunan dari fungsi fx ini terlebih dahulu. Turunan dari fx yaitu f aksen x dan turunan dari x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Apa bentuk turunannya? Yaitu hasilnya adalah 2x dikurang 2. Ingat tadi, langkah pertama dalam menentukan nilai maksimum dan minimum, kita diminta untuk menentukan nilai stasionernya pada interval ini, kalau ada. Oke, perhatikan. Syarat suatu fungsi memiliki nilai stasioner, yaitu turunan pertamanya atau f aksen x-nya ini, dia sama dengan 0. F aksen x sudah kita cari tadi, yaitu hasilnya 2x dikurang 2. Nah, di sini syaratnya dia sama dengan 0. Sekarang kita akan mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Perhatikan caranya. 2x sama dengan negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Maka x saja itu sama dengan 2 yang di sini dibagi dengan 2 yang di sini. Maka di sini kita tulis 2 per 2. Sama dengan 2 bagi 2 hasilnya 1. Sekarang perhatikan. Nilai x yang kita peroleh di sini yaitu sama dengan 1. Nah, apakah dia termasuk dalam interval di soal kita kali ini? Nilai x pada soal kita kali ini yaitu berada antara angka 2 dan positif 4. Sedangkan nilai x yang kita peroleh di sini yaitu angka positif 1. Maka nilai x untuk nilai stasioner di sini dia tidak termasuk dalam interval. Kalau tidak masuk dalam interval, otomatis untuk nilai stasioner pada interval ini dia tidak ada. Oke, maka nilai stasionernya tidak ada. Lanjut, selesai langkah yang pertama, langkah yang kedua. Tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Perhatikan ujung-ujung interval. Ujung sebelah kiri, ujung sebelah kanan. Sekarang, pertama, kita ganti semua parabel x yang ada di fungsi ini. Oke, setiap x yang ada di sini. Pertama, ganti dengan angka 2. Maka sekarang jadinya itu f2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 3. Sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4, lalu dikurang 2 kali 2 hasilnya 4, lalu terakhir dikurang 3.
4 kurang 4, 0. Lalu yang terakhir dikurang 3, maka hasilnya adalah negatif 3. Langkah selanjutnya, ganti lagi semua parabel X yang ada di sini, ganti dengan angka 4 lagi yang di ujung sebelah kanan. Maka sekarang jadinya itu F4 sama dengan X kuadrat. Ingat X-nya ganti dengan angka 4 lagi. 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 3. Sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16, lalu dikurang 2 kali 4, 8. Terakhir dikurang 3. Sama dengan 16 kurang 8 hasilnya 8, lalu 8 kurang 3 hasilnya positif 5. Nah, terakhir langkah nomor 3. Dari perhitungan langkah 1, ini langkah 1, ini yang kedua tadi, ini merupakan langkah 2. Diambil kesimpulan bahwa nilai terbesar merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Coba perhatikan dari perhitungan kita tadi, mana angka yang besar? Dari kedua angka ini tentunya adalah angka 5. Maka nilai maksimumnya yaitu adalah positif 5. Dan yang terkecilnya ini negatif 3 sebagai nilai minimumnya. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.